Pak Syarifulsi dari Banyuwangi. Untuk tanya, ini saya kan umur saya sudah hari ini sudah menginjak 51 tahun. Jadi sering kalau malam itu atau tidur kadang-kadang sering kram. Kramnya itu yang sering dikali. Itu dulu pernah ada. Kram itu sampai sekarang malam hari itu jam 3 malam. Itu sebenarnya dari posisinya di daerah betis. Dan hari ini kadang-kadang masih sering kram. Cuman tidak senyari dulu. Kalau begitu sampai 1 minggu bisa kayak gitu. Nah, hari ini mungkin ya sekitar 2-3 hari itu bisa hilang nyerinya. Terima kasih. Bagaimana cara menanganinya? Terima kasih. Letaknya juga di situ. Di lutut kanan. Rasanya sama. Berarti kram berulang ya. Di gastrocnemius betisnya ya Pak. Oke, mungkin kita sambil kembali ke tadi dijelasin sama Dokter Sutami ya. Jadi yang pertama kali kita harus mengetahui sumber dari sakitnya itu. Yang pertama, nyeri itu macam-macam Pak. Ada yang bisa dari otot dan biasanya berkembang bisa jadi jepitan saraf, neuropati. Nah, tadi Bapak menjelaskan nyerinya bisa ditunjuk ya Pak di daerah ototnya, di betis. Salah satu biasanya kita akan menanyakan nyerinya seperti apa, seperti dipukul, kemudian ditusuk-tusuk, tersayat atau panas. Ototnya kaku sekali. Kaku sekali ya, terus nyerinya itu seperti tertusuk-tusuk itu. Seperti tertusuk-tusuk. Iya, karena ada terasa panas, kesemutan, dan kesemutan. ada kesemutan, ya. Di sebelah kiri saja. Sebelah kanan saya atau sebelah kiri? Sebelah kiri saja. Kali ini Pak, ini adalah suatu bentuk dari khas nyerinya. Kadang-kadang ada terasa burning atau terbakar. Bapaknya seperti tersayat-sayat dan ada seperti kesemutan ya, electric shock. Itu adalah suatu bentuk permasalahan yang sudah terkena nerve-nya atau sarafnya Pak. Ya, lalu pekerjaannya apa? Bertani dulu ya Pak. Nah, biasanya memang kalau overuse atau sering digunakan, sering berlari atau mungkin bertani seperti itu, ada bagian otot ya. Jadi mungkin saya jelasin sedikit. Jadi ada sarafnya Pak ya di sini. Ini nanti berjalan di antara otot di betis. Ya, ketika betisnya sering kram karena Bapak mungkin tidak pemanasan waktu sebelum aktivitas, terus merelaksasikan ototnya, biasanya ototnya itu makin kaku dan tegang. Dia akan menekan saraf yang di betisnya situ. Ya, yang pertama mungkin kita untuk menjelaskan ya proses dari ototnya. Bapak boleh ya, yang pertama kalau belum terlalu sakit banget, tidak mengganggu aktivitas, Bapak masih boleh minum obat ya, anti nyeri, paracetamol misalnya, asam akanama. Kemudian Bapak mencoba untuk setiap aktivitas di pemanasan dulu. Kemudian jika sudah pemanasan mungkin direlaksasikan, direndam kakinya sebelum tidur atau seperti apa, biar ototnya tidak terlalu tegang. Nah, ada beberapa pasien yang sudah terasa kronis. Kronis ini kan nyerinya tuh udah lama ya Pak, bisa lebih dari 3 bulan ya kita sebenarnya. Kamu udah berapa lama? 1 tahun lebih kronis lagi ya. Jadi mungkin sudah terjepit sekali ya. Nah, mungkin kita bisa melakukan nyeri intervensi. Mungkin perkembangannya nyeri intervensi itu kita akan membebaskan sarafnya di sini Pak dengan menggunakan ultrasonografi. Mungkin di poli aja mungkin bisa ya sebenarnya. Kita cek dengan USG, kita bebaskan saraf nyerinya. Di situ biasanya beberapa pasien merasa plong. Kemudian
tidak sampai di situ, Bapak di rumah tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tapi dengan pemanasan sama dicoba untuk rehabilitasi. Jadi nanti di rumah bisa dikompres sedikit, ya, kompres sedikit pada saat sakitnya tersebut. Ya, tapi sementara mungkin Bapak kalau belum terlalu sakit, belum terlalu beraktivitas, bisa minum obat dulu. Ya, sambil berdoa pada Allah supaya bisa dikompres. Ya, paham ya Pak? Oke, terima kasih.